Selamat malam pemirsa. Sejak 1 Januari 2022, bangsa Indonesia mendapat kado yang mengagetkan untuk sebagian orang karena pemerintah memberlakukan larangan ekspor batu bara yang diberlakukan dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2022. Kebiasaan yang tidak lazim ini terpaksa harus diambil karena memang ada ancaman beberapa pembangkit listrik PLN terancam untuk berhenti beroperasi dan itu bisa membuat jutaan pelanggan kehilangan listrik. Para produsen batu bara tentunya tidak tinggal diam. Mereka mempertanyakan keputusan pemerintah ini dan ada perkembangan-perkembangan menarik mengenai larangan ekspor batu bara pada kali ini. Dan bagaimana kita bisa memastikan tata kelola pengelolaan batu bara dan juga bagaimana kepastian pasokan listrik bagi negeri ini bisa aman. Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, malam ini Economic Challenges membahas dilema batu bara, ekspor atau domestik. Pada Kementerian SDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Itu permasalahan yang klasik ya, karena tidak semua kualitas batu bara yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan itu bisa diserap oleh PLN. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Yaitu memang ada seretnya, ya, pasokan di akhir-akhir tahun. Nah, ini kenapa? Salah satu penyebabnya mungkin harga batu bara internasional ya. Dan pemirsa, bersama saya di Grand Studio malam hari ini telah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Jamaluddin. Pak Ridwan, selamat malam. Halo, Bang. Kemudian juga hadir Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yang membawahi bidang energi, Maman Abdurrahman. Pak Maman, selamat malam. Selamat malam, Mas. Kemudian juga telah hadir Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat malam. Malam, Pak Leo. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dan juga telah hadir pengamat energi yang juga adalah Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa. Bung Fabi, selamat malam. Malam, Bung Leo. Dan pemirsa juga telah hadir bersama kita bergabung lewat saluran telekonferensi, Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo. Pak Darmo, selamat malam. Selamat malam Pak Leo, selamat malam pemirsa. Baik, selamat malam Pak Darmawan. Senang melihat Anda lebih segar pada malam ini. Dan untuk memulai diskusi saya ingin bertanya dulu kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, larangan ekspor batu bara itu masih berlaku sampai 31 Januari atau memang katanya yang kita dengar mulai besok sudah ada yang bisa diekspor, Pak? Masih berlaku sampai 31 Januari 2022. Masih berlaku? Masih berlaku. Yang besok akan dikirimkan, dikapalkan itu? Belum ada keputusan. Oh, belum ada. Ada 14 kapal yang katanya sudah ada batu bara di dalamnya, akan tetap dikirimkan ke negara tujuan? Akan dievaluasi oleh para menteri pada rapat yang setahu saya direncanakan besok. Baru besok akan diputuskan. Ya. Jadi larangan ekspor batu bara itu tetap berlaku sampai 31 Januari 2022. Betul. Kalau begitu Pak, apakah memang sejak larangan ini diberlakukan, itu sudah memperbaiki kondisi pasokan batu bara khususnya untuk PLN, Pak? Sudah jauh membaik. Secara volume, kebutuhan PLN yang semula dikhawatirkan akan dapat mematikan 17 PLTU sejumlah 10 gigawatt. Ya. Sekarang rata-rata sudah dapat dicapai dari pasokannya mendekati 15 hari operasi. Jadi menuju ke sana. Sebelumnya efektivitas dari kewajiban atau kontrak-kontrak PLN dengan mitranya itu kurang lebih 60-an%. Sekarang sudah di atas 80%. Sudah di atas 80%. Jadi ancaman krisis listrik sudah dipastikan tidak terjadi? Laporan dari PLN menunjukkan perbaikan. Dipastikannya dari hari ke hari masih dinamis. Kita akan tunggu sampai saat-saat terakhir. Tapi per hari ini secara volume pasokan sudah memadai. Yang kita tunggu sekarang adalah
delivery-nya atau ketersampaian batu bara itu ke PLTU-nya. Itu yang masih sedang kita perjuangkan sekarang. Karena yang sudah teramankan itu kontraknya ya, Pak Ridwan? Kontraknya yang artinya volumenya. Oke. Kapal atau tongkangnya sedang diatur saat ini. Baik, Sudah ada alokasinya namun belum mulai bergerak lah gitu kapalnya. Oke. Kita baru yakin begitu kapalnya sudah bergerak menuju PLTU. Baik, terima kasih. Saya ingin langsung ke Pak Darmawan. Pak Darmo, kita dengar Bapak kena COVID, Pak. Tapi malam ini bisa bergabung dengan kita. Ini bagaimana Bapak tetap bisa mengendalikan fungsi PLN itu, Pak, di tengah-tengah kondisi Bapak saat ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, walaupun saya positif COVID, tetapi tanpa gejala. Jadi tidak kena pilek, tidak kena panas, tidak kena batuk, kadar oksigennya 99%. Jadi alhamdulillah bahwa selama dalam kondisi krisis energi primer ini, saya tetap bisa mengendalikan 24 jam. Jadi tidak ada masalah. Bahkan pada saat kondisi biasa pun kita biasa bertemunya itu lewat Zoom meeting. Sehingga saat ini juga tidak ada perubahan, itu kita dalam kendali penuh. Kita sedang menyelesaikan permasalahan yang sangat serius ini sehingga bisa diselesaikan secara baik itu Pak Leo. Terima kasih Pak Leo. Oke, kita senang juga mendengarnya. Tapi Pak Darmo ingin mengkonfirmasi Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen. Bagaimana kondisi saat ini terkait dengan pasokan listrik juga kepada ketersediaan batu bara untuk PLN? Apakah benar-benar ancaman krisis listrik atau pemadaman listrik itu sudah lewat, Pak Darmo? Memang ini kalau kita merunut ke belakang dari bulan Agustus sampai bulan Desember, efektivitas delivery kontrak itu pasokan batu bara terhadap PLN itu hanya sekitar 62%. Khusus untuk bulan Desember bahkan turun mendekati 35%. Ya, kelihatannya kita masih akan mencoba lagi memperbaiki hubungan ke Pak Darmo, tapi saya ingin langsung ke Pak Hendra nih. Pak Hendra, disebut-sebut bahwa yang terjadi ini karena memang pengusaha batu bara tidak bisa memenuhi kewajiban DMO 25% di tahun 2021 kemarin, makanya kemudian Januari ini harus dilakukan keputusan melarang ekspor sementara ya Pak Ridwan ya. Nah itu apakah benar demikian? Apakah memang karena pengusaha merasa PLN belinya terlalu murah nih dibanding harga internasional atau seperti apa Pak Hendra? Iya, saya kira sih kalau soal harga kita udah sepakat ya dari awal ya dengan pemerintah ya, kita udah sepakat untuk memenuhi. Cuma kalau dibilang pengusaha semuanya tidak patuh juga nggak benar ya, karena banyak juga perusahaan yang juga patuh bahkan melebihi kewajibannya ya. Dan Pak Dirjen juga kita bersama-sama secara intens ya Pak Dirjen ya. Setahun sebelumnya ini bukan kejadian yang sekali, tapi beberapa kali di tahun lalu kita intens sama Pak Dirjen dan jajarannya untuk membreakdown ya bagaimana pelaksanaan kewajiban, bahkan rekonsiliasinya dilakukan secara intensif. Jadi kalau dari anggota kami ya, kami yakin perusahaan-perusahaan itu konsisten. Cuman kalau harga saya kira kita udah patuh ya, harganya yang $70. $70 itu cukup berarti? Ya, kita patuhin. Saya tanya di sini sekarang, mumpung ada Pak Dirjen, ada kalau idealnya tentu ya, semua pelaku usaha pasti menginginkan harga pasar. Cuman ini udah kesepakatan yang kita udah penuhi ya, dan itu sebagai bentuk kontribusi lah dari pelaku usaha. Terima kasih Pak Hendra. Saya ingin ke Pak Darmawan lagi, sudah tersambung lagi. Pak Darmo, ingin dengar kepastian Pak dari PLN. Krisis pasokan batu bara ini dan ancaman pemadaman listrik benar-benar sudah lewat atau mungkin akan bisa terjadi lagi, katakanlah tahun ini Pak Darmo? Pertama ya, saya mungkin mengulang ke belakang dari bulan Agustus sampai bulan Desember, efektivitas delivery dari pasokan batu bara hanya berkisar 62%. Kemudian pada bulan Desember bahkan turun menjadi 35%. Kemudian pada waktu itu Pak Dirjen Minerba, Pak Ridwan menugaskan penambahan pasokan 5,1 juta metrik ton, efektivitas dari penugasan itu di akhir bulan Desember hanya sekitar 1%. Makanya stockpile dari batu bara kita menipis dan kita akhirnya masuk ICU. Tetapi alhamdulillah dengan adanya penyetopan ekspor ini, kami juga mendapatkan tambahan pasokan batu bara di bulan ini yang biasanya hanya sekitar 10,7 juta metrik ton, sekarang ditambah yaitu menjadi 16,2 juta metrik ton. Ini ada datanya nih, ada penugasan
2,9 juta metrik ton di bulan Desember, ada tambahan lagi 3,4 juta metrik ton di 6 Januari, kemudian kemarin ada tambahan 2,1 juta metrik ton pada bulan 9 Januari, yang saat ini kita sudah melakukan perikatan sehingga ada peningkatan volume delivery dari batu bara yang bisa mengeliminasi resiko pemadaman dalam jangka pendek. Kemudian tentu saja kami bulan ini ingin segera bagaimana kondisi yang krisis ini bisa segera diperbaiki sehingga ini menjadi awal perbaikan yang sampai jauh mendatang. Kira-kira begitu Pak Leo. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Darmawan. Kalau melihat apa yang terjadi, saya ingin ke Pak Maman. Pak Maman, beberapa orang mengatakan ini mengejutkan karena di awal tahun orang-orang biasanya sedang berlibur, ini ada larangan ekspor batu bara dan sekian negara yang sudah punya perjanjian impor juga jadi heboh begitu. Kalau DPR melihat ini seperti apa? Ya gini Mas, saya mau melihatnya kita utuh dulu ya, objektif dan berdasarkan historis. Ini kan udah kesekian kali Mas, pemerintah ini melakukan larangan ekspor ini udah kesekian kali. Terhitung selama saya menjabat yang saya pahami itu udah 3 kali, ini yang ketiga. Yang sampai sepanjang ini harus dilarang? Artinya pelarangan ekspor ini sudah kesekian kalinya. Dan kita harus lihat, saya mau lihat publik hari ini seluruhnya harus melihat ini secara utuh. Dan saya ingin ini dijadikan momentum untuk memperbaiki seluruh stakeholder yang terkait masalah batu bara kita. Saya mau sampaikan begini, jangan sampai hari ini pada saat kita bicara tentang bagaimana meningkatkan pendapatan negara di tengah kondisi situasi negara butuh tambahan pendapatan, dan kebetulan ada ruang opportunity bahwa harga batu bara internasional lagi tinggi, kita langsung seakan-akan ataupun siapapun mereka itu dihadapkan dengan keadaan seakan-akan kita tidak memikirkan kepentingan domestik. Itu dulu Mas. Ini harus fair dan objektif, clear and clean melihatnya, supaya utuh. Karena narasi yang beredar hari ini seakan-akan siapapun dia yang tidak mendukung pelarangan ekspor dibenturkan orang yang tidak memikirkan kepentingan domestik. Padahal sejatinya, ini mohon maaf saya harus sampaikan kepada, saya bicara PLN dari dulu sampai hari ini. Mudah-mudahan ini di manajemen baru yang dipimpin oleh Mas Darmo, ini bisa segera mereposisi, mereorientasi, dan merevaluasi manajemen PLN yang tegas saya katakan bobrok. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Maman, langkah melarang ekspor ini sudah tepat untuk saat ini? Kurang tepat Mas. Malah kurang tepat? Tapi kalau tidak dilarang kan tidak ada pasokan batu bara yang cukup untuk listrik? Yang tadi saya sampaikan, boleh melarang. Tapi lihat dong, masa orang-orang ataupun pengusaha-pengusaha yang memang dia sudah memenuhi kebutuhan domestic market obligation-nya dilarang juga. Karena dilarang semuanya pukul rata. Itu yang tidak disetujui. Ini yang akhirnya menyebabkan negara bisa berpotensi kehilangan kepercayaan di mata internasional. Itu satu Mas. Di tengah kondisi sebenarnya, saya selalu bilang bahwa hari ini kesempatan buat negara kita, pemerintah kita untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya dari sektor penjualan batu bara kita. Makanya kalau saya bilang begini, suka ataupun tidak suka ya mau nggak mau kita dukung. Tetapi sebetulnya ada cara yang jauh lebih baik, cara yang jauh lebih objektif. Apa kuncinya? Nah ini di bawah Pak Darmo nih. Kita menghimbau dan mendorong, bahkan kita cenderung memaksa. Masa pada mau jadi keledai lagi, jatuh di lubang sama kedua kali, sampai ketiga kali. Segera perbaiki manajemen PLN. Ini kan udah berapa kali kita rapatkan? 3 bulan yang lalu saya mimpin loh. Ada Pak, ada beliau di Jen Minerba, ada Mas Darmo, waktu itu masih Wadirut ya Mas ya? Masih Wadirut, dirutnya Pak Zulkifli. Saya sampaikan segera perbaiki manajemen PLN. Saya lihat, kita sudah melihat ada usaha perbaikan ya. Pak Ridwan, kita sudah melihat ada, walaupun ini mungkin yang terlihat di permukaan, ada pergantian orang-orang. Baik di kementerian maupun di PLN. Tapi saya ingin berikan kesempatan kepada Darmo. Yang dikatakan Pak Maman tadi, perbaikan manajemen PLN untuk memastikan pasokan listrik. Itu sudah dilakukan ya Pak Darmo ya? Terima kasih Pak Leo, terima kasih Pak Maman, ini sahabat saya. Kita dari sudut pandang internal memperbaiki. Pertama kontrak-kontrak kita yang jangka pendek, yang penuh dengan fleksibilitas, kita ubah
menjadi kontrak yang jangka panjang, yang penuh dengan reliability, penuh dengan keandalan. Ini sudah kita ubah mulai tahun lalu. Karena memang kita melihat kontrak kebutuhan batubara ini adalah kebutuhan yang jangka panjang. Kita bisa melakukan estimasi selama 5 tahun dan kita bisa melihat pola konsumsi tahunan berbasis pada pertumbuhan demand, dan kita bisa menurunkan ini berapa kebutuhan batubara per bulan, tahun berapa, tahun depannya, sehingga kita juga menyesuaikan tadinya kontrak-kontrak yang berorientasi jangka pendek, yang kemudian banyak sekali ketidakpastian, kita ubah menjadi kontrak yang kokoh berorientasi jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita juga di sini melakukan perbaikan, bagaimana kita bisa melakukan monitoring, itu digabung antara monitoring lapangan, monitoring digital, yang kemudian kita gabungkan dengan sistem digital yang ada di Ditjen Minerba di sini di tempatnya Pak Ridwan Jamaluddin. Jadi kalau dulu kita monitornya itu adalah estimated time of arrival, di mana tahu-tahu barangnya tidak ada pada waktu jadwal kedatangan di PLTU kami. Ini kita ubah menjadi monitoring pada saat loading. Jadi kalau misalnya jadwalnya adalah hari H, loadingnya itu sebenarnya H-10 dan itu langsung kita deteksi. Kemudian kita juga di situ melakukan komunikasi pada penambang secara intens agar ada persiapan bahwa batubara stockpile pada saat loading itu betul-betul tersedia. Kita juga pastikan bahwa tongkang dengan vesselnya juga tersedia. Ini ada kebutuhan yaitu sekitar 130 vessel shipment, kemudian ada 771 tongkang shipment yang tadinya tidak tersedia, yang itu sebagian masih kosong-kosong, saat ini sudah semuanya terpenuhi. Kemudian juga slot pengiriman yang tadinya juga kosong-kosong saat ini juga sudah terpenuhi. Dan kita langsung pinpoint siapa pemasoknya. Kemudian kita monitor ini day to day antara sistem Ditjen Minerba dengan sistem PLN sudah kita integrasikan. Sehingga yang tadinya kita dalam monitoringnya itu sedikit lagging, sekarang leading. Kemudian kita juga begitu ada suatu permasalahan di lapangan, kita juga bisa melakukan suatu corrective action secara cepat. Nah, untuk itulah dengan adanya penambahan volume pasokan batubara yang dialokasikan dari Pak Menteri SDM, kemudian juga dari Pak Ditjen Minerba ini, ditambah dengan perbaikan sistem kontrak, kemudian juga dengan adanya perbaikan sistem delivery ini, tentu saja kondisi mulai bergeser. Tadinya yang kondisi PLTU banyak yang kritis, sekarang sudah mulai terisi. Tentu saja bagaimana menjaga ini bukan hanya pada bulan ini saja, tetapi ini adalah suatu awal perbaikan, di mana kedepannya agar ini kejadian ini tidak berulang kembali dengan melakukan suatu analisis secara holistik dan juga corrective action, baik itu policy, strategi operasional, juga secara holistik. Demikian Pak Leo, terima kasih Pak. Terima kasih, sangat bersemangat, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenge segera kembali.